news.com, kantor berita Republik Mimpi, dan sesuai janji saya pada segmen sebelumnya telah hadir Bapak Harun Al-Jaim bersama dengan Bapak Isa Marshanda. Iya Pak Jarwo. Sebelum dilanjutkan kita minum dulu ya. Oh silakan. Mr. Pinky minum. Gus Pur minum. Sorry ya mahasiswa. Baik. Boleh saya lanjutkan Pak? Silakan. Terima kasih. Dan kehadiran Bapak Isa dan juga Bapak Harun akan membahas mengenai isu nasional yang udah cukup hangat dibicarakan, yaitu calon independen dalam pilkada. Selamat malam Pak Isa, selamat malam Pak Harun. Selamat malam. Saya kan sudah bilang, mereka berdua ini tidak boleh tampil dalam satu episode. Ngucapin selamat malam aja pales. Ya, baiklah Pak Harun Al-Jaim dan Pak Isa. Sebelum kita semua sama-sama tenggelam dalam penderitaan gara-gara jeritan kalian berdua yang melengking-lengking itu, silahkan sekarang coba saudara jelaskan apa maksudnya. Pak Presiden, saya membawa potongan koran-koran yang memberitakan bagaimana kacaunya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah negeri ini. Ini berita dari Republika. KPUD coret calon independen. Dan slide yang berikutnya, koran Tempo, calon gubernur dituding main uang. Nah ini. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 28D ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selebihnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak mengatur soal keharusan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik. Nggak ada itu. Bahkan jabatan wakil kepala daerah itu nggak ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu jabatan haram, coy. Bahaya Dependi. Sekarang pakai coy. Oke, Jack. Apa memangnya jabatan wakil kepala daerah itu mengandung alkohol kok haram? Apa sebetulnya itu Pak Effendi? Iya, jadi memang ada dinamika dalam politik kita pada saat ini. Ada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa sebetulnya hak untuk calon independen atau perseorangan itu maju dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena tidak ada kewajiban melalui partai politik. Gitu. Jadi kalau ada undang-undang pemerintahan daerah yang mengharuskan masuk melalui pintu administratif partai politik, berarti itu meniadakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya kan? Nah, perdebatan yang paling mutakhir pada saat ini adalah apakah kita harus melakukannya saat ini ketika partai politik sedang berbenah diri, ataukah nanti? Ada yang mengatakan nanti saja biar partai politik matang lebih dahulu. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan mesti sekarang. Kalau tidak ada calon independen sekarang, maka partai politik kita tidak akan pernah berbenah diri. Mereka akan terus-menerus menjadi broker politik saja. Itu persoalannya. Kelihatannya Pak Isa juga membawa slide tadi ya, ada membawa berita juga bagi kita semua. Saya juga membawa slide. Tapi karena saya tergesa-gesa, saya tidak yakin slide yang saya ambil benar. Karena saya takut salah, lebih baik tidak usah ditampilkan. Gak apa-apa Pak Isa. Ditampilin aja. Saya tuh selalu membela orang kecil kok. Terima kasih Gus Pur atas Jadi nanti dukungannya. kalau ternyata salah saya yang bela, gak usah takut. Ada dukungan. Silakan, tampilkan. Terima kasih Gus Pur atas dukungannya. Ya. Inilah slide yang saya bawa. Ya. Nah, saya kan salah. Gus Pur, saya minta konsistensinya untuk membela saya. Waduh Pak Isa,
Kalau soal slide yang kayak gini saya nggak bisa komentar. Ini sensitif. Cawapres. Udah. Pak Ishak, biar saya saja yang bela. Tenang saja. Maaf Pak Wapres, saya tidak bisa terima. Pak Wapres tidak boleh membela wanita lain. Alasannya? Bukankah Pak Wapres sudah ada minat dengan ibu saya? Oke. Ini kesannya Dependi, saya kesannya tergila-gila sama janda ini Dependi. Pak Isa, saya punya satu pertanyaan penting. Kenapa Pak Isa ngotot memperjuangkan calon perseorangan atau calon independen itu? Saya ini walau kelihatannya tidak cerdas, tapi saya mempelajari semua partai politik yang ada di negeri ini. Tidak ada satupun yang cocok dengan saya. Karena itu undang-undang pilkada harus menjamin hak orang yang tidak cocok dengan partai politik manapun. Karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Iya, baiklah kita akan tunggu perkembangan mengenai usulan calon independen ini berikutnya. Namun yang pasti kami mohon maaf pemirsa apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun parodi yang dianggap berlebihan dalam news.com pada hari ini. Yang pasti kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ingat, masih jam 21.05 dan siaran ulangnya pada hari Senin jam 13.05. Jangan lupa juga untuk menyaksikan open house yang disiarkan langsung tentunya pada hari Jumat jam 22.05 dan siaran ulangnya pada hari Sabtu tengah malam. Kami semua undur diri, namun sebelumnya mungkin A.Effendi ingin menambahkan kata penutup. Kita tidak boleh menaruh kebencian pada partai politik, ya kan? Dan kita tidak bermaksud menyudutkan orang tertentu, tapi kedua pintu ini harus dibuka untuk menjamin hak asasi orang seperti Pak Isa yang barangkali tidak cocok dengan partai politik manapun. Dan kemudian memang benar kata Anda tadi, menurut senior kita Budi Sambasi juga, kita harus hati-hati, jangan sampai pintu calon perseorangan ini digunakan oleh orang-orang lama atau yang kaya, ya, yang hanya ingin kembali masuk ke dalam dunia politik, supaya nanti kita tidak lagi berhadapan dengan prinsip L4. Apa itu? Apa itu L4? Lu lagi, ya, begitu ya. Oke.